Perjalanan ibadah haji, perjalanan ke Mekah dan Madinah itu, terutama ke Mekah lah, itu mulai berlangsung sejak abad 15. Sejauh sumber-sumber yang bisa kita lacak, bisa kita temui ya, itu mulai abad 15. Kenapa abad 15? Karena pada masa itulah mulai eh, intensifikasi Islamisasi Kepulauan Nusantara ini sudah mencapai salah satu titik puncaknya gitu, sehingga kemudian perkembangan Islam semakin masif ya. Dan ini kemudian ditunjang dengan mulai berkembangnya kemudian kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan pada pada terutama sejak awal abad 16 ya, yang kesultanan-kesultanan ini terlibat dalam perdagangan internasional, international trade ya, perdagangan internasional, perdagangan bebas ya. Inilah masa yang disebut oleh seorang sejarawan ya, yang terkenal sekali, Profesor Tony Reed dari ANU. Inilah yang disebut sebagai the age of commerce, masa jaya perdagangan ya, era perdagangan, masa perdagangan di Asia Tenggara gitu. Dan pada saat yang sama juga kerajaan-kerajaan ini, termasuk Mataram, Banten ya, dan tentu kemudian belakangan juga yang lebih banyak lagi Aceh ya, mengirim berbagai delegasi ke Mekah ya, bahkan sampai ke Istanbul kalau dalam kasus Aceh ya. Mereka menunaikan ibadah haji sekalian juga mendapatkan pengakuan lah, katakan begitu, pengakuan dari sebetulnya penguasa Utsmani, karena Utsmani itu juga waktu itu menguasai Makkah dan Madinah ya. Haramain itu dikuasai oleh Utsmani. Jadi mereka ingin mendapat pengakuan sebagai sultan ya, gelar sultannya itu diakui ya sebagai penguasa muslim, dikasih bendera dan lain sebagainya itu. Jadi mereka itu ya juga sekaligus naik haji. Nah, jadi sejak abad 16 itu terutama meningkatlah jumlah jumlah jamaah haji yang pergi dari Nusantara ini ke Makkah dan Madinah, ke Haramain. Ya, sejak masa itulah kemudian juga sekaligus ya, terutama yang muda-muda, yang masih muda-muda, umur-umur bawah 20-an, 15-an ya, itu kemudian mengadakan perjalanan sebetulnya selain melakukan tentu saja otomatis menjalankan ibadah haji, tapi juga menuntut ilmu ya, menuntut ilmu ke Mekah terutama ya. Dan kita bisa melacak perjalanan ulama-ulama besar yang orang-orang murid-murid yang disebut sebagai murid-murid Jawi atau Ashabul Jawiyin di Mekah dan Madinah itu pada abad 16-17 melakukan perjalanan naik kapal, kemudian setelah itu sampai di semenanjung Arabia sebelah timur, ke Oman, kemudian turun ke Qatar dan terus ke Oman, Qatar, Oman, Doha ya, Doha, Qatar, Doha itu Qatar, kemudian ke Oman dan terus ke bawah ke Yaman, termasuk ke Hadramaut dan kemudian naik ke atas ke pesisir Laut Merah itu dan sampai di Jeddah dan kemudian Makkah dan Madinah ya. Ini bisa kita lihat dari situ. Jadi ulama-ulama besar yang kita temui pada abad 17 terutama, Abdul Rauf Singkel, Syekh Nuruddin Araniri, Yusuf Al-Makassari, itu semua bisa dilacak itunya, sumber-sumbernya, perjalanan mereka, siapa guru-guru mereka, di mana saja gitu, itu guru-gurunya juga ada di dalam riwayat apa yang disebut sebagai tarajim, tarjamah. Tarajim itu biographical dictionary, itu ada ya. Apalagi abad 18 lebih banyak lagi ya. Ulama-ulama seperti Abdul Samad Al-Palembani, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Nawawi Al-Bantani, Mahfuz At-Tirmasi, Saleh Darat As-Samarani, kemudian disusul oleh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi akhir abad 19 ya, yang menjadi guru dari Syekh Kiai Ahmad Dahlan dan juga Hasyim Asy'ari. Nah, jadi itu dan itu terus berlanjut, guru murid-murid ini yang pergi haji dan menetap di Mekah itu sampai pada tahun 90.
di mana ulama besar, guru yang terbesar yang paling akhir itu adalah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani. Memang keturunan dari Padang dia. Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani yang menjadi guru, menjadi kepala sekolah, kepala madrasah Darul Ulum di Mekah yang kemudian dinasionalisasikan oleh pemerintah Saudi, diintegrasikan menjadi sekolah umum ya, itu Darul Ulum. Sehingga kemudian lokus murid-murid Jawi itu atau murid-murid Indonesia pada masa itu, pada masa sejak awal tahun 90-an mengalami kemerosotan. Itu yang pertama. Jadi jaringan ulama itu sudah merosot. Jadi tadi yang disebut oleh Profesor Abu Muti sebagai pertukaran intelektual itu berakhir pada tahun 1950 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya perubahan-perubahan di dalam transportasi haji ya. Ya dari kapal laut ya, PT Arafat itu, di mana PT Arafat itu juga meninggalkan ekses-ekses terakhir pada tahun 60-an pada waktu terjadi pertukaran kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto menjelang tahun 70-an, berganti dengan pesawat jet ya. Nah, pesawat jet yang kemudian semakin lama semakin canggih ya.